Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh penonton setia podcast Sespim Lemdiklat Polri, sore hari ini saya Aryakta Sespim dari Sespimen, dari siswa atau peserta didik dari Sespimen Lemdiklat Polri, bersama-sama dengan para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Di sini ada Serdik Arninsi, ada juga Adi Dharma, kemudian ada Bang Arvin. Di sini kita akan membawa topik atau tema, yaitu tentang penerimaan anggota Polri. Tentunya kalau kita bicara tentang penerimaan anggota Polri, banyak sekali berita-berita yang negatif, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentunya dari seluruh masyarakat, khususnya yang masih awam tentang penerimaan anggota Polri, baik dari persyaratannya, terus kemudian biayanya, terus kemudian apa-apa saja yang harus dihindari, terus kemudian apa saja harus disiapkan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengupas semuanya pada kesempatan ini, yaitu di podcast Sespim Lemdiklat Polri, yang tentunya akan membawa rekan-rekan, membawa seluruh warga masyarakat yang ingin untuk bergabung untuk bisa menjadi seorang anggota Polri yang tentunya ke depan dengan tugas dan tantangan yang semakin besar. Kesempatan ini tentunya di sini Arninsi yang sebelumnya berdinas di Polda Metro Jaya, kebetulan yang bersangkutan juga sebagai panitia penerimaan. Jadi sudah ahlinya ahli, intinya inti ya. Terus kemudian di sana juga Serdik Adi Dharma kita ikutkan juga sebagai narasumber, karena yang bersangkutan juga kebetulan pernah melaksanakan sekolah dengan menerima beasiswa untuk melaksanakan sekolah di luar negeri. Tentunya itu juga sangat menarik, karena sebagai anggota Polri kita bisa juga mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di luar negeri, bukan hanya di perguruan tinggi di luar yang swasta, tapi kita juga memiliki keutamaan untuk bisa menyekolahkan seluruh anggota Polri yang memiliki kompetensi untuk bisa mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Kemudian Bang Arvin tentunya juga sebagai Serdik Sespimen Dikrek 63, dengan basicnya pernah berdinas di Polda Riau, Brimob ya Bang ya, Brimob, tentunya juga punya banyak pengalaman yang ada kaitannya dengan persiapan fisik bagi seluruh masyarakat, adik-adik kita yang ingin menjadi seorang anggota Polri. Tentunya pertama-tama saya ingin tanya dulu sama Arninsi nih, kira-kira apa persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan untuk kita bisa menjadi seorang anggota Polri? Silakan. Terima kasih. Hai, di sini saya mungkin berbagi pengalaman karena seperti yang disampaikan tadi, memang saya pernah berdinas di bidang pengendalian personil di Polda Metro Jaya. Jadi pernah untuk menjadi panitia penerimaan anggota Polri. Jadi berbagi sharing pengalaman buat mungkin adik-adik yang saat ini mungkin lagi persiapan untuk mendaftar menjadi anggota Polri yang mungkin sebentar lagi akan dibuka. Ya. Oh, sebentar lagi mau dibuka ini ya? Ya, berarti bulan April pas ini. Bulan April informasinya akan ada penerimaan, baik itu Bintara, Akpol, dan Tamtama. Ya. Jadi ya, bagi adik-adik yang saat ini mungkin masih duduk di kelas 3 atau mungkin yang sudah lulus, pernah mencoba di tahun sebelumnya tapi gagal dan masih mau mencoba tahun ini, betul-betul untuk dipersiapkan dari sekarang. Karena penerimaan anggota Polri ini ada 3 jenis pendidikan pembentukannya, itu ada Akpol atau Akademi Kepolisian, Bintara Polri, dan juga Tamtama Polri. Tentu dari ketiga kriteria ini persyaratannya berbeda-beda ya. Beda-beda pastinya ya. Udah pasti. Nilainya, ya. Kemudian persyaratannya pasti kan betul. Jadi khususnya untuk Akpol sendiri itu adalah jenjang untuk menuju level tingkat perwira pertama. Jadi itu ada sekolah pembentukan untuk menjadi seorang perwira pertama Polri atau Pamapori, di mana lembaga pendidikannya itu ada di Akpol Semarang, pendidikannya selama 4 tahun kurang lebih. Dan untuk persyaratannya sendiri itu pria maupun wanita, terbuka untuk pria dan wanita dengan tinggi badan untuk pria 165 cm
sedangkan wanitanya 163 cm. 165 cm untuk cowok, Ya, cewek ceweknya 163 163 cm. Dan itu bisa adalah untuk lulusan yang SMA atau sederajat. Namun tingkat persyaratannya bisa berubah setiap tahun, ya, bisa berubah setiap tahun. Jadi tergantung nanti peraturan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri atau selaku panitia pusat nantinya. Nah, untuk Bintara Polri sendiri itu juga terbuka untuk pria dan wanita juga dengan tinggi badan yang berbeda dengan Akpol. Kalau untuk wanitanya 160, untuk prianya 165. Gitu. Jadi sedangkan untuk Tamtama Polri itu hanya dikhususkan untuk pria saja. Untuk pria saja. Berarti untuk perempuan nggak boleh? Nggak ada. Karena nanti pendidikannya di Tamtama Brimob maupun Polair nantinya, ya. Ini tinggi badannya 163, tapi tergantung ya. Jadi tinggi badan kadang juga berubah. Karena dulu waktu zaman saya dulu itu wanita sempat tinggi badan 161, ya turun lagi 160 gitu. Jadi sekarang malah naik lagi 163 untuk wanita yang sumber Akpolnya. Mungkin itu. Tentunya itu harus dibuktikan dengan KTP, harus warga itu negara udah pasti. Indonesia. Udah pasti. Harus kalau misalkan warga negara luar negeri, warga negara asing nggak boleh ya? Nggak boleh. Jelas-jelas harus orang Indonesia berarti ya. Betul. Dengan dibuktikan KTP. Betul. Ya. Saya mau nanya nih, kira-kira batasan umurnya berapa? Pasti banyak yang nanya nih. Umur maksimal untuk bisa masuk Akpol kira-kira berapa sih? Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah terlanjur kuliah, ada juga yang mungkin sudah dia sudah pernah tes tapi gagal. Nah, kira-kira berapa sih batasan umurnya? Untuk umur minimal itu 17 tahun 6 bulan. Minimal? Ya. Minimal 17 tahun 6 bulan. Dan maksimalnya itu 21 tahun untuk Akpol. Sedangkan untuk Bintara itu tergantung sumber rekrutnya. Artinya kalau dia SMA maksimal 22, kalau D3 itu 23 tahun, S1 24 tahun kalau nggak salah ya. Gitu. Berarti kalau sudah lebih dari itu, misalkan saya umur 22 tahun, mau daftar Akpol sudah nggak bisa? Udah nggak bisa, karena ada batas maksimal. Berarti batasnya kalau Akpol 21 tahun paling tua, kalau Bintara, Brigadir? Tergantung sumbernya. Iya, atau sumbernya. Kalau dia dari S1, D3 dan SMA itu berbeda. Gitu. Terus kemudian, mohon maaf, izin Bang, saya mau coba tanya-tanya nih sama Bang Arvin. Kira-kira kalau misalkan kita mau masuk Akpol atau Bintara atau Tamtama, pasti ada lah ujian fisiknya lah Bang. Ada tes fisiknya. Nggak mungkin itu tiba-tiba habis lulus SMP, SMA langsung bisa lari tanpa persiapan. Tentunya Bang Arvin bisa menjelaskan. Ya baik, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Yang jelas kalau kita memang sudah ada niat untuk mendaftar atau ingin menjadi anggota Polri, tentunya harus ada persiapan-persiapan. Nah, itu juga berkaitan dengan masalah fisik. Tentunya untuk fisik ini atau keselamatan ini nggak bisa mendadak kita persiapan langsung kita ikut tes. Nah, tentunya akan mengalami susah nantinya. Nah, dari persiapan-persiapan itu nanti agar adik-adik yang mau mencoba mendaftar bisa mempersiapkan keselamatannya. Nah, dari keselamatan itu ada 2 item juga, nanti ada keselamatan item A dan B. A ini adalah lari keliling. Nah, ini sekitar kurang lebih 400 meter. Ini kita diberikan waktu selama 12 menit. Nah, ini kita berkeliling nanti sampai dengan berapa kali putaran, ya minimal ya 7 atau 8 tuh di atas itu pasti akan nilainya bagus. Terus di item B itu nanti akan ada item 4 item. Yang pertama yakni adalah pull up dan sit up, push up, dan yang terakhir adalah short run atau lari cepat. Di item pull up sendiri untuk golongan 1 ini kan rata-rata golongan 1 pasti mendaftar adik ini nanti kan. Jelas untuk nilai 100 itu per golongan 1 itu 17 kali pull up. Untuk push up ataupun sit up, kalau push up itu kurang lebih 43. Untuk sit up itu 40 gerakannya. Terus untuk short run ya nilai bagus, kalau masih golongan 1 bisa 16 itu masih maksimal. 16 detik. Ya. Nah, itu kurang lebihnya. Pasti orang namanya orang belum pernah latihan fisik, pasti banyak sekali lah yang masih ngerasa canggung, masih ngerasa
susah lah kalau misalkan, apalagi yang namanya pull up itu nggak pernah kita namanya zaman SMA, pasti kan pull up pasti banyak yang susah ya. Mungkin ada trik ya, trik cara, apakah kita harus sering-sering gantung atau mungkin kita sering-sering megang batu sambil sambil tangan di atas, gimana caranya kira-kira kalau misalkan kita untuk ngadepin trik-triknya tuh gimana caranya? Iya, kalau untuk pull up jadi memang ini jadi momok kadang-kadang ya. Ya. Untuk setiap tes keselamatan ini surat usahanya ya kita harus memang belajar atau misalnya menyiapkan diri ya, yang dengan menggantung atau nanti dengan mungkin diawali 1-2 kali gerakan dulu, tidak terlalu dipaksakan, buat dipaksakan malah cedera kan. Nah, yang jelas dari cara menggantung maupun persiapan angkat beban itu juga bisa pengaruh untuk bisa kita maksimal dalam pull up ya. Kayak lari itu kan ada bedanya antara lari yang 12 menit tadi disampaikan sama lari shuttle run itu kan beda ya. Kalau lari 12 menit itu kan karena ketahanan ya mungkin ya. Tahanan, ada yang kalau lari yang shuttle run itu kan untuk sprintnya mungkin ya, Bang. Ya, betul. Itu ada nggak cara-cara khusus untuk bisa melatih? Kira-kira apa yang harus dilatih kira-kira? Kalau untuk masalah lari ketahanan atau 12 menit ATMA itu memang kita harus berpacu dengan kekuatan nafas kita. Apa harus sering-sering naik gunung, Bang? Sering-sering naik gunung, sering-sering jalan mungkin ke sekolahnya, zaman SMA-nya mungkin sering-sering jalan kaki biar kuat gitu, Bang? Ya, tidak juga. Yang jelas itu memang tidak bisa instan, ya. Harus ada persiapan. Harus persiapan ya, Bang. Paling nggak mungkin ya 6 bulan sebelum tes mungkin ya, Bang. Ya, bisa 1 tahun juga, Mas. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ada juga kayaknya saya dengar-dengar ada juga tes berenang. Ada juga itu katanya. Informasinya ada tes berenang juga. Betul. Jangan sampai nanti waktu tes malah nanti sibuk nyari pelampung nanti, Bang. Ya benar, memang tes berenang pun juga bagi yang tidak bisa berenang pasti akan jadi momok. Iya. Yang jelas untuk berenang, untuk syarat biasanya untuk awal kita memang diberikan untuk sekali menyeberang atau kurang lebih saya 50 meter saja ya. Iya, betul. Untuk bisa dia menyeberang atau berenang, nanti itu sudah bisa memenuhi syaratnya. Semua gaya boleh ya, Bang ya? Bisa. Semua gaya bisa ya. Yang penting bukan gaya dada. Maksudnya masuk kolam langsung dadah-dadah gitu, dada atau gaya batu gitu ya. Gaya dada boleh, gaya bebas boleh ya, Bang? Boleh. Untuk seluruh. Itu yang bagian kurang persiapan kayaknya. Oke, terima kasih Bang Arvin. Sekarang ini kebetulan di sini di kesempatan ini juga kita merasa sangat terhormat karena juga ada salah satu Serdik yang memang pernah merasakan pendidikan di luar negeri. Itu juga tentunya dengan adanya beasiswa dari Polri. Jadi jangan dikira kalau kita sudah jadi anggota Polri kita nggak bisa sekolah di luar negeri. Ini malah dapat beasiswa. Jadi semuanya gratis. Coba bisa dijelaskan sama Serdik Ardirana. Terima kasih Serdik Aryata. Selamat sore para penonton sekalian. Alhamdulillah saya kemarin berkesempatan untuk dapat beasiswa ke Inggris untuk pendidikan S2, dan beasiswa memang pembiayaan bukan dari Polri hanya memfasilitasi saja, namun pembiayaan semua dari penyedia beasiswa. Kalau dari Indonesia ada LPDP, kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kemudian kalau saya sendiri kebetulan beasiswa dari pemerintah Inggris, namanya Chevening. Oh, sekolahnya di Inggris ya, Mas? Iya. Kebetulan untuk beasiswa Chevening harus mengambil kuliah atau kampusnya di Inggris. Oh. Itu S1 atau S2? S2. S2. Iya. S2 ya? Iya. Oh. Berarti semuanya disiapin, tempat tinggalnya disiapin. Iya. Biaya kuliah juga disiapin. Belajar yang baik. Yang penting belajar gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kebetulan ya karena memang mungkin prestasi jadi dapat beasiswa untuk bisa sekolah di luar negeri. Tentunya itu tetap ada seleksinya. Nggak semua anggota Polri bisa. Kalau misalkan kita mau ikut beasiswa keluar negeri ya tentunya kita ikut tahapan seleksi yang sudah ditentukan oleh lembaga Polri. Nah, kembali lagi nih ke Arninsi. Tentunya ketika kita bicara penerimaan anggota Polri, banyak sekali pemikiran bahwa masuk polisi harus bayar. Setiap masuk polisi harus keluar uang sekian. Nah,
Apa kira-kira menurut pendapat dari Arninsi gimana kira-kira sebagai seorang panitia yang pernah terjun langsung untuk menangani penerimaan anggota Polri? Oh iya, kesempatan ini mungkin bagi saya juga untuk menyampaikan kepada semua penonton podcast ini bahwa masuk Polri itu jelas-jelas tidak ada biaya sama sekali. Nah, dicatat nih ya, tidak ada biaya sama sekali. Iya, jadi gratis. Gratis. Tapi saya pernah lihat itu di internet, masuk polisi bayar. Memang keluar uang untuk naik angkot dari rumah ke kantor polisi untuk pendaftaran itu kan naik angkot itu kan keluar uang. Terus untuk fotokopi sudah disediakan ya biasanya ya, fotokopi. Terus kita untuk keluar uang untuk beli makan saat kita nunggu tesnya itu juga itu keluar uang. Mungkin itu ya keluar uang, bukan keluar uang untuk masuk polisinya, tapi keluar uang untuk prosesnya. Mungkin bisa jadi ada yang seperti itu karena pernah saya juga nonton di YouTube seperti itu. Itu suatu lelucon yang ibaratnya bisa bisa mematahkan semua omongan negatif yang tentunya jangan sampai ada salah satu dari adik-adik dari seluruh warga masyarakat yang menjadi korban ketika mau mendaftar Polri tidak keterima malah rugi keluar uang. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa kalau masuk polisi harus bayar. Akhirnya kita patah semangat duluan. Akhirnya kita sudah, kalau bahasa orang Jawa, ngelokro. Kita akhirnya sudah kendor duluan. Padahal banyak sekali potensi-potensi yang tentunya bisa dikeluarkan, bisa dimunculkan oleh warga masyarakat kita yang bisa dengan usahanya sendiri pasti bisa jadi anggota Polri gitu ya. Pasti betul. Dengan usahanya sendiri, dengan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bang Arvin juga, dengan adanya persiapan, ya saya yakin pasti tidak akan keluar biaya, apalagi kalau dia sudah memang benar-benar berkompeten untuk bisa menjadi seorang anggota Polri. Terus apalagi yang kira-kira perlu dihindari? Ya, jangan sampai percaya sama orang yang mengiming Anda bahwa Anda bisa lulus tanpa melalui tes. Siapapun itu ya, mau itu Siapapun oknum anggota Polri, Betul. mau calo orang sipil, orang orang sipil, Betul. ya. Jadi ya memang itu omongan-omongan itu sudah beredar luas, tapi tentunya jangan pernah kita terbawa dengan opini publik bahwa masuk polisi bayar. Ya, intinya percaya sama diri sendiri. Ya, kalau sudah percaya sama diri sendiri, saya yakin pasti semuanya akan sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Dan tentunya sebagai anggota Polri, kebanggaan-kebanggaan, kelebihan-kelebihan kita sebagai anggota Polri banyak sekali. Ya, kalau kita sudah sebagai anggota Polri, tentunya kita diberikan kesempatan oleh negara untuk bisa mengabdi. Ya, tentunya Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa mengabdikan diri pada nusa dan bangsa. Ya, selama kita ikhlas, ya tentunya itu akan menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Ketika kita sudah menjadi anggota Polri, semua aktivitas kita, semua langkah kita akan menjadi nilai ibadah. Terus kemudian yang kedua, tentunya kalau misalkan kita jadi anggota Polri, keluarga kita pasti akan bangga. Ya, percaya itu, pasti akan bangga selama kita bisa berkiprah untuk membawa nama baik institusi Polri. Kemudian yang selanjutnya juga, kalau kita bisa menjadi anggota Polri, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam kewenangan, tentunya untuk hal yang positif. Ingat ya, untuk hal yang positif ya, hal-hal untuk membantu orang, untuk kita bisa berbuat kepada sesama. Itu hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, jangan dipikir negatifnya ya. Jadi itu beberapa keuntungan ya kalau kita bisa menjadi anggota Polri. Dan tentunya institusi Polri menerima ya, membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh warga masyarakat yang ingin untuk bisa bergabung, untuk bisa menjadi seorang anggota Polri. Tentunya dengan segala macam persiapan, dengan segala macam potensi yang ada di diri masing-masing, mulai sekarang sudah mulai direncanakan. Ya, mulai datangi ke kantor-kantor polisi terdekat, Polres, Polsek, ataupun Polda, ya, untuk mencari segala macam informasi, karena banyak sekali warga masyarakat yang tidak tahu, ya, tidak tahu tentang waktu pendaftaran, sehingga banyak sekali orang yang datang terlambat untuk melaksanakan tes, sehingga akhirnya menyesal. Ya, jangan pernah malu untuk bertanya, silakan bertanya ke Polres terdekat untuk bisa mencari informasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya tentang penerimaan anggota Polri. Mungkin ada tambahan dari 3 narasumber? Penekanan terakhir? Cukup? Baik, mungkin itu kesempatan podcast sore hari ini. Semoga yang kami sampaikan dengan kehadiran 3 narasumber pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan kami berdoa, kami berharap semoga seluruh penonton yang ikut menyaksikan acara sore hari ini cita-citanya bisa terkabulkan. Kalau misalkan ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang anggota Polri, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa bergabung dengan kami, bisa menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Amin. Ya, sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala macam ibadah kita di bulan Ramadan ini diberikan kelancaran dan segala macam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.